Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Sains dan Teknologi Terapan, Program Studi Sistem Informasi. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas UAS kami dengan mata kuliah Komunikasi Interpersonal yang diampu oleh dosen Ibu Kamila Salsabella, Eskom MA. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas komunikasi interpersonal dengan dosen pengampu Ibu Kamila Salsabella, Eskom MA. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 2 orang yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan judul materi Analisis dan Simulasi Hambatan Komunikasi Interpersonal. Analisis dan simulasi hambatan komunikasi interpersonal. Hambatan emosi dalam komunikasi. Apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal merupakan pertukaran informasi, ide, pikiran, dan perasaan antara 2 orang atau lebih secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi ini biasanya terjadi dalam konteks hubungan pribadi atau profesional dan melibatkan interaksi tatap muka atau melalui media tertentu. Mengapa emosi penting? Emosi dapat mempengaruhi seseorang menerima dan merespon pesan dalam komunikasi. Hambatan fokus. Emosi negatif seperti kemarahan, frustasi, ataupun kecemasan dapat menghambat komunikasi efektif. Definisi dan dampak emosi. Definisi emosi. Definisi emosi ini merespon psikologis terhadap situasi tertentu yang mempengaruhi pikiran, perilaku, dan interaksi sosial. Dampak dari emosi negatif pada komunikasi yaitu yang pertama, mengurangi kemampuan mendengarkan secara aktif, memicu respon defensif, dan membuat pesan menjadi tidak jelas atau salah tafsir. Contoh nyata hambatan emosi. Situasi seorang karyawan menerima kritik keras dari atasannya mengenai laporan yang dibuat. Respon emosi. Karyawan merasa marah dan kecewa. Emosi menghalangi karyawan untuk mendengar saran perbaikan. Hasilnya, komunikasi ini menjadi tidak efektif, masalah tidak terselesaikan, dan hubungan menjadi tegang. Analisis hambatan. Sumber emosi negatif. Yang pertama ada kritik yang tidak disampaikan dengan empati. Yang kedua, karyawan merasa tidak dihargai. Yang ketiga, efek emosi pada komunikasi. Yang keempat, pesan tidak diterima dengan baik. Yang kelima, meningkatkan konflik interpersonal. Langkah-langkah mengatasi hambatan emosi. Yang pertama ada pengenalan emosi. Sadar akan emosi yang dirasakan baik oleh diri sendiri maupun lawan bicara. Lakukan jeda sebelum merespon untuk mencegah reaksi impulsif. Yang kedua ada komunikasi asertif. Sampaikan perasaan dan kebutuhan secara jelas tanpa menyalahkan. Gunakan pernyataan saya merasa daripada kamu selalu. Yang ketiga ada empati. Sadar akan emosi yang dirasakan baik oleh diri sendiri maupun lawan bicara. Lakukan jeda sebelum merespon untuk mencegah reaksi impulsif. Yang keempat ada pengolahan konflik. Fokus pada masalah bukan individu. Gunakan pendekatan kolaboratif untuk mencari solusi bersama. Simulasi solusi. Situasi perbaikan. Atasan memberikan kritik kepada karyawan dengan pendekatan yang lebih empati. Memulai dengan mengakui usaha karyawan, saya tahu Anda sudah bekerja keras, menyampaikan kritik secara konstruktif, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki di laporan ini. Menawarkan dukungan seperti, mari kita bahas bersama bagaimana meningkatkan kualitas laporan Anda. Hasilnya, karyawan merasa dihargai. Yang kedua, ada kritik diterima dengan baik. Ketiga, komunikatif menjadi produktif. Kesimpulannya dari
materi ini, inti dari mengatasi hambatan emosi, mengelola emosi secara bijak untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif, pentingnya kecerdasan emosional, membantu membangun hubungan yang saling memahami dan menghormati dalam komunikasi interpersonal.